Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita belajar mata kuliah manajemen pengantar, khususnya yang berjudul tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Nah, sebentar ya, saya inikan dulu. Uh, sudah. Nah, langsung saja. Nah, pertama kali kita akan belajar dulu tentang apakah tanggung jawab sosial itu. Nah, tanggung jawab tentunya kalian mahasiswa sudah sering mendengar kata tanggung jawab, begitu juga dengan kata sosial. Nah, berarti sudah bisa kalian tebak, yaitu tanggung jawab sosial berarti ya kita bertanggung jawab secara masyarakat, secara sosial, secara lingkungan, seperti itu. Nah, di sini kita melihat ada dua pandangan, yaitu ada pandangan klasik di sini sebagai kewajiban sosial, dan di sini ada pandangan sosial ekonomi, yaitu muncul responsibilitas sosial dan tanggung jawab sosial. Nah, terus bedanya apa, Bu? Nah, kalau pandangan klasik di sini manajer untuk pandangan ini berpikir bahwa manajer tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan bagi perusahaan gitu, mendapatkan keuntungan dari pemilik saham. Jadi segala sesuatu yang dilakukan berhubungan dengan sosial itu adalah berhubungan dengan kewajiban dia gitu. Jadi namanya kewajiban sosial gitu. Jadi namanya saja kewajiban. Kewajiban berarti kalau tidak dilakukan itu ya ada punishment-nya. Jadi di sini pandangan klasik itu menganggapnya sebagai kewajiban sosial gitu karena dia masuk beban dari perusahaan itu. Nah, berbeda dengan pandangan sosial ekonomi yang ada di slide bisa kalian lihat bahwa di situ muncul kata adanya responsivitas sosial dan tanggung jawab sosial. Nah, kita berbicara dulu tentang pandangan sosial ekonomi bahwa untuk pandangan sosial ekonomi ini dia berpendapat bahwa manajer itu tugasnya atau pimpinan perusahaan itu tugasnya bukan hanya bertanggung jawab untuk memperoleh laba bagi perusahaan, bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, tapi tujuannya dari atau tanggung jawab dari manajer itu juga dia bertanggung jawab terhadap sosial gitu, dia juga bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadi di sini kita melihat ada istilah responsivitas sosial dan tanggung jawab sosial. Jadi ada dua. Nah, untuk perbedaannya responsivitas sosial dan tanggung jawab sosial nanti kita bahas di slide selanjutnya. Tapi di sini juga akan kita bahas tentang argumen apa saja yang mendukung dan menentang tentang tanggung jawab sosial. Nah, untuk perbedaan dari responsivitas sosial dan tanggung jawab sosial, yaitu ini responsivitas sosial dan tanggung jawab sosial, itu perbedaannya apa, Bu? Nah, di sini perbedaannya untuk responsivitas sosial itu dia pertimbangan utamanya adalah pragmatis, sedangkan tanggung jawab sosial adalah etika. Nah, maksudnya apa ini, Bu? Jadi kalau tanggung jawab sosial itu etika adalah sebuah pandangan. Jadi etika bisa diartikan sebuah pandangan, sebuah keadaban perilaku seperti itu. Cuman kalau pandangan pragmatis adalah bahwa segala sesuatu itu dianggap memiliki kegunaan terhadap dunia sekitar gitu. Jadi pragmatis itu dia dianggap baik apabila memberikan manfaat atau kegunaan terhadap sekitar. Nah, supaya lebih jelas, saya akan memberikan contoh perbedaan dari tanggung jawab sosial dan responsivitas sosial. Nah, ini saya memberikan contoh yang sederhana saja. Misalkan kalian berjalan di jalan raya, di trotoar ya. Pada saat itu kalian berpapasan dengan orang tua. Misalkan kalian sekarang ini mungkin umurnya karena semester 1, jadi mungkin 18, 19 gitu ya. Nah, kalian berpapasan dengan nenek-nenek berusia 65 tahun.
untuk kita berbicara tentang etika di sini, maka etika kalian adalah senyum gitu. Jadi ketika nenek itu berpandangan dengan kalian gitu, etikanya kalian adalah senyum kepada nenek itu. Nah, itu dikategorikan tanggung jawab sosial gitu. Tapi kalau responsivitas sosial gimana, Bu? Nah, responsivitas sosial itu di sini perhatikan ya, di sini ada kata respons gitu. Jadi untuk respon ini dia lebih merespon, jadi melebihi dari tingkat tanggung jawab sosial gitu. Jadi ketika kalian berpas-pasan dengan seorang nenek umur 65 tahun tadi, kalian melihat gitu. Jadi di tas belanjanya itu ada barang yang sudah muntuk-muntuk atau sudah apa ya, sudah hampir jatuh lah gitu, misalkan sayuran atau apa. Nah, kalian sebagai responsivitas sosial itu mendatangi nenek itu dan berkata gitu, "Nek, mohon maaf ini belanjaannya mau jatuh," dan kalian membetulkan sayuran itu ke tas belanja nenek itu. Jadi kalau bisa kita bayangkan skemanya adalah yang paling terendah adalah kewajiban sosial, yang terendah yang tengah adalah tanggung jawab sosial, terus tingkatan yang paling tinggi adalah responsivitas sosial gitu ya. Jadi pandangan klasik itu dia berbicara tentang kewajiban sosial. Kalau pandangan sosial ekonomi, karena menganggap tugas manajer bukan hanya mencapai keuntungan maksimal untuk pemegang saham, di sini akan muncul tanggung jawab sosial dan responsivitas sosial. Nah, perbedaan tanggung jawab sosial dan responsivitas sosial sudah saya jelaskan seperti contoh yang sederhana tadi. Jadi kalau bisa dibuat tingkatan adalah yang paling rendah adalah kewajiban sosial, karena dia melakukan sesuatu itu berdasarkan keterpaksaan, karena itu tadi kewajiban. Contoh, umat muslim kalau tidak sholat, dia akan dosa gitu. Makanya itu sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Jadi kewajiban sosial ini dia tingkat kerelaannya atau tingkat ini ya, kegeraan hatinya paling rendah. Jadi kewajiban sosial yang terendah adalah, yang atasnya kewajiban sosial, mohon maaf, adalah tanggung jawab sosial, yang paling atas adalah responsivitas sosial. Jadi responsivitas sosial ini melebihi harapan dari kewajiban sosial gitu. Jadi kalau kewajiban sosial tarafnya paling rendah gitu ya. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Organisasi atau perusahaan itu, sekali lagi, untuk pandangan klasik tujuan utamanya kan mendapatkan keuntungan, mencari keuntungan yang maksimal untuk pemegang saham. Lalu apakah dia harus terlibat secara sosial gitu? Nah, di sini kita akan memeriksa dulu argumen yang mendukung dan menentang tanggung jawab sosial gitu. Lalu setelah kita melihat bagan itu, nanti kita lihat kembali apakah keterlibatan sosial itu mempengaruhi performa ekonomi perusahaan atau tidak gitu ya. Nah, ini sudah saya tampilkan. Jadi, sekali lagi saya utarakan dan saya sampaikan bahwa apa yang saya bicarakan dan apa yang saya tampilkan di PPT PowerPoint pembelajaran saya ini tentunya dari buku acuan yang sudah kita sepakati. Tanpa kalian memiliki buku acuan tersebut, maka sudah dipastikan gitu. Jadi pemahamannya timpang atau tidak sesuai. Nah, kalau sudah memiliki, apakah otomatis kita bisa memahami materi, Bu? Ya tidak. Selain memiliki, kalian juga harus mau membaca. Jadi, menurut pengalaman-pengalaman yang pertemuan sebelumnya saya berikan kesempatan, silakan kalian bertanya di forum Sunan gitu. Cuman saya di situ mengalami sedikit kekecewaan ya, karena yang ditanyakan itu bukan sesuatu yang merupakan analisa gitu, tapi pertanyaan yang sebenarnya di buku tuh sudah ada, dan ketika di video pembelajaran saya juga sudah ada, di PPT saya sudah ada, tapi ditanyakan gitu. Nah, ini berarti saya bisa mengukur atau menjadi tolak ukur saya kalau yang bertanya ini berarti sama sekali tidak membaca, tidak mau memahami gitu. Makanya untuk pertemuan selanjutnya saya batasi hanya 5 pertanyaan. Dan 5 pertanyaan ini saya harapkan bukan pertanyaan retoris ya. Jadi pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu, karena memang
di buku tuh sudah terpampang nyata gitu, cuman kalian tinggal mau baca atau tidak gitu ya. Jadi saya garis bawahi di sini bukan berarti tidak boleh bertanya gitu. Bagus bertanya itu, aktif itu bagus, tapi harus lihat-lihat juga ya, jangan asal tanya gitu. Jadi sebelum bertanya silahkan dipelajari dulu. Jangan sebelum belajar kok bertanya dulu. Nah, itu salah. Jadi dipelajari dulu, dibaca dulu. Kalau masih ada yang belum paham baru ditanyakan gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya arti kata manajemen Bu Retno menyampaikan adalah pengelolaan. Terus contoh dari pengelolaan itu apa Bu? Nah, itu kan ini ya sudah jelas terpampang nyata di ketika kuliah sinkronus saya maupun kuliah asinkronus saya juga sudah tersampaikan gitu di PPT juga sudah ada, di buku juga sudah terpampang nyata. Berarti itu mengindikasikan kalau yang bertanya itu sama sekali tidak mau membaca gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke bahasan kita bahwa di sini bisa kalian lihat di sini judulnya nih ya, ini di buku kalian juga bisa kalian cek argumen yang mendukung dan menentang tanggung jawab sosial. Nah, kita cek yang mendukung. Yang mendukung itu di sini karena ekspektasi publik, yaitu bahwa opini publik sekarang itu mendukung bisnis mengejar tujuan ekonomi dan sosial, terus profit jangka panjang. Nah, jadi perusahaan bertanggung jawab secara sosial cenderung mempunyai profit jangka panjang yang pasti. Terus kewajiban etis dan seterusnya. Nah, sedangkan yang menentang di sini kita melihat ada pengaburan tujuan. Tadi ya misalkan saya sampaikan bahwa untuk yang berpandangan menentang ini di situ terjadi pengaburan tujuan. Tapi bagi saya, orang yang menentang adanya pendapat tanggung jawab sosial ini adalah orang yang berpikiran sempit gitu. Jadi bukan di sini perusahaan pengaburan tujuan ya, cuman untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi kita harus mengeluarkan sedikit pengorbanan, yaitu sedikit biaya untuk sosial tadi. Tapi sebenarnya untuk jangka panjang itu menguntungkan dari pihak perusahaan itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, singkatnya, kalau kita lihat di PPT ini adalah lebih banyak yang mendukung ya daripada menentang. Jadi lebih banyak keuntungannya daripada kerugian penerapan tanggung jawab sosial. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan di sini. Jadi bahwa tampaknya tindakan sosial perusahaan tidak merugikan kinerja ekonominya akibat adanya tekanan politik dan sosial. Jadi politik ya, karena sebuah perusahaan itu pasti berada di sebuah negara, dan di sebuah negara pasti ada kepentingan beberapa pihak gitu. Dan sosial karena sebuah perusahaan pasti berada di tengah-tengah masyarakat, maka manajer harus mempertimbangkan masalah dan tujuan sosial ketika mereka melakukan aktivitas fungsi 4, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling gitu ya. Nah, terus sekarang kita berbicara tentang tanggung jawab sosial, kita akan sampai di sebuah pembahasan yang namanya manajemen hijau atau green ya. Jadi green management. Jadi di sini kurang kata manajemen, mohon maaf. Jadi manajemen hijau atau green management. Nah, manajemen hijau ini bukan pemimpin atau manajemen yang berwarna hijau ya. Jadi kalian jangan berpikiran sempit seperti itu. Maksudnya manajemen hijau di sini adalah berhubungan dengan alam, berhubungan dengan lingkungan seperti itu. Jadi manajemen hijau atau green management adalah pengertiannya adalah manajemen mulai mempertimbangkan dampak organisasi terhadap lingkungan alam ya. Jadi dia mulai memperhitungkan dampak organisasi mereka terhadap lingkungan alam. Jadi green di sini bisa kalian bayangkan pohon-pohon, daun-daun itu kan berwarna hijau. Jadi di sini manajemen di sini sudah mulai memperhatikan dampaknya, perannya terhadap lingkungan alam gitu. Nah, pendekatan hijau itu meliputi apa saja, Bu? Jadi di sini pendekatan hukum, ada hijau muda, pendekatan pasar, pendekatan kepentingan, dan pendekatan aktivis. Dan yang paling rendah adalah pendekatan hukum ya atau hijau muda. Di sini saya sampaikan paling rendah itu maksudnya dia actionnya yang paling rendah sehubungan dengan lingkungan atau alam. Action tahu ya? Action itu artinya tindakan yang berefek atau berdampak terhadap lingkungan yang paling rendah gitu.
Jadi kalau di sini pendekatan hukum atau hijau muda, di sini dia apa namanya? Mana ya? Bukan. Nah, ini pendekatan hukum atau dia baru hijau muda ya. Di sini dia peduli atau sebuah organisasi atau perusahaan itu memperkirakan dampak terhadap lingkungan itu karena takut hukum gitu. Jadi dia di sini hanya kewajiban sosial ya gitu. Jadi dia melakukan itu hanya sebagai tadi yang paling rendah kita berbicara dengan tanggung jawab sosial tadi dia berhubungan dengan kewajiban sosial karena di sini dia hanya takut hukum. Nah, semakin ke sini jadi mana sih ini? Ini semakin ke sini ya, ini semakin tinggi di sini. Bisa kalian perhatikan. Jadi di sini semakin tinggi sensitivitas atau tanggung jawab terhadap lingkungan alamnya. Nah, berarti semakin kalau di sini semakin tinggi, berarti pendekatan pasarnya lebih hijau. Terus pendekatan pasar itu karena perusahaan tersebut memikirkan dampak organisasi terhadap lingkungan karena kebutuhan pasar gitu, kebutuhan konsumennya karena memang membutuhkan seperti itu. Contoh misalkan ada produk pasta gigi gitu. Nah, produk pasta gigi ini ternyata dia konsumennya itu ini apa namanya orang-orang yang vegetarian gitu. Jadi dia pengennya limbah yang dibuang ke lingkungan, limbah dari kita menggunakan pasta gigi itu yang dibuang ke lingkungan itu benar-benar ramah lingkungan gitu, benar-benar yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, mau tidak mau di sini perusahaan akan melakukan manajemen hijau karena itu tadi dia memenuhi atau melakukan sesuai pendekatan pasar gitu. Jadi, nah semakin ke sini ternyata hijaunya semakin tua gitu, bertambah lebih hijau sedikit. Nah, karena di sini ada pendekatan pemangku kepentingan. Nah, sebuah perusahaan tentunya di situ ada beberapa pihak yang punya kepentingan seperti investor, kreditor, seperti itu ya. Nah, di sini investornya ini kebetulan dia juga seseorang yang sangat lingkungan oriented gitu. Jadi dia mau berinvestasi kepada perusahaan yang menerapkan manajemen hijau. Nah, di sini otomatis perusahaan juga terpaksa melakukan ini ya manajemen hijau. Tapi di sini yang paling rendah satu, di sini nomor 2 agak lebih tinggi lah. Nah, di sini lebih tinggi lagi karena berhubungan dengan pemangku kepentingan karena sudah masuk internal perusahaan. Nah, yang paling besar bahwa peran manajemen hijau itu adalah pendekatan aktivis itu makanya di sini hijaunya tua ya. Nah, hijau tua di sini artinya di sini perusahaan itu dia benar-benar sudah melakukan manajemen hijau sesuai harapan aktivis gitu. Padahal aktivis di sini adalah seseorang yang tidak berdampak secara langsung terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Maka di sini bisa dikatakan tadi ya, dia kesadarannya lebih ke responsivitas sosial karena di sini dia sudah secara sukarela gitu ya. Jadi di sini kita berbicara tentang sensitivitas terhadap lingkungan. Nah, kalau saya berbicara dalam lingkup yang lebih sederhana, contohnya seperti ini. Misalkan kalian ujian. Nah, untuk yang pendekatan hukum hijau muda, atau ini aja lah, biar kalian mudah membayangkannya, jadi kita berhubungan dengan sampah ya. Jadi mahasiswa misalkan kalian nanti sudah tidak ada COVID, amin ya, atau sudah teratasi lah di Indonesia, maka kalian akan sudah belajar di kampus tercinta kita, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya jurusan akuntansi. Nah, tentunya kalian kan nongki-nongki nih di kampus kita. Nah, ketika kita mau membuang sampah gitu, bagi yang dia sensitivitas terhadap lingkungannya itu rendah, jadi ketika tidak ada Bu Retno lah, jadi saya buang ini aja, saya buang sembarangan aja, atau kalau perlu yang lebih buruk lagi itu disempitkan di belakang kursi kalian biar tidak terlihat gitu. Padahal itu sebenarnya jahat banget ya. Kenapa jahat? Karena sudah tidak membuang sampah, sudah gitu memberi pekerjaan orang lain, misalkan OB harus membersihkan sampah yang kalian sisipkan di kursi itu tadi gitu. Nah, itu
menunjukkan sensitivitas kalian terhadap lingkungan itu rendah gitu. Nah, kalau sensitivitas terhadap lingkungan kalian tinggi, tanpa ada Bu Retno, tanpa ada dosen lain, tanpa ada kalian peduli itu ada CCTV atau tidak, tanpa ada orang yang perhatikan, kalian akan dengan santainya membuang sampah itu ke tempat sampah gitu. Karena itu sensitivitas terhadap lingkungannya itu sudah tinggi gitu ya. Jadi di sini saya memberikan contoh perbedaannya yang sensitivitas terhadap lingkungan rendah dan sensitivitas terhadap lingkungan tinggi gitu. Jadi kalau sensitivitas terhadap lingkungan yang rendah, dia hanya takut terhadap adanya hukum gitu ya. Jadi di sini saya ulangi lagi, jadi dia di sini takut adanya hukuman gitu. Tapi kalau yang sensitivitas terhadap lingkungan tinggi, dia akan melakukan secara otomatis, atau yang apabila kita berbicara tentang responsivitabilitas tadi ya, responsivitas sosial dan tanggung jawab sosial adalah yang tinggi adalah responsivitas sosial gitu ya. Nah, jadi terus hubungannya manajer untuk mendorong perilaku etis itu apa, Bu? Nah, di sini manajer tentunya mempunyai kuasa untuk memilih karyawan. Jadi di sini dia bisa pertama yaitu perhatian pada saat pemilihan karyawan. Terus pada saat dia pemilihan karyawan, dia juga seorang manajer juga harus mempunyai kode etik gitu. Jadi manajer di sini harus memberi contoh gitu. Nah, karena manajer ini figur pimpinan ya, terkadang apa yang kita ucapkan itu lebih manjur apa yang kita lakukan gitu, karena kita di sini figur. Maka di sini manajer wajib hukumnya untuk mempunyai kode etik. Terus yang ketiga yaitu memastikan penilaian kinerja itu tidak memberikan penghargaan pada pencapaian tujuan tanpa memperhitungkan proses tujuan dicapai. Nah, misalkan di sini manajer mempunyai dua orang karyawan. Nah, yang karyawan satu ini produksinya tinggi, tapi ternyata dia melakukan kegiatan curang gitu. Nah, yang satunya tinggi juga, cuma tidak setinggi yang melakukan kegiatan kecurangan. Nah, untuk manajer yang menerapkan perilaku etis, tentu dia akan memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang sudah jujur gitu, dan dia akan memberikan punishment atau hukuman kepada karyawan yang curang tadi ya. Nah, ini tindakan-tindakan seperti ini merupakan salah satu contoh manajer yang menerapkan perilaku etis. Nah, dari semua yang saya sampaikan di sini, satu hal yang pengen saya garis bawahi untuk kalian semua, bahwa kalian seorang mahasiswa tentunya masih muda, masih labil gitu, dan masih proses pendewasaan ya gitu, karena sudah lewat dari 17 tahun, itu sudah dewasa tapi belum matang seutuhnya. Nah, di sini saya mau tegaskan bahwa ketika kalian mengalami kondisi di mana kalian bingung untuk memutuskan. Contoh, diajak teman melakukan sesuatu hal yang buruk gitu. Tapi sebenarnya kalian tahu kalau itu buruk gitu. Nah, di sini akan terjadi sebuah dilema etika gitu atau dilema perilaku. Nah, dilema etika nanti akan misalkan ada mahasiswa A, ya, ada mahasiswa A dan ada mahasiswa B. Nah, ini ya. Jadi di sini dia sama-sama mengalami etika antara A dan B ini. Cuman mungkin di sini akan terjadi keputusan yang berbeda antara si A dan si B. Nah, kenapa? Karena ketika terjadi proses dilema etika itu akan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama karakteristik individu, intensitas masalahnya apa, terus tindakan beretika atau tidak biasanya dia, terus budaya organisasi, misalkan si A ini berada di dia bekerja di sebuah perusahaan yang agamis gitu, jadi tingkat spiritualitasnya tinggi gitu, jadi dia dipengaruhi oleh budaya organisasi itu tadi. Nah, sedangkan B dia berada di sebuah perusahaan yang tidak
tidak ada kegiatan spiritual gitu. Jadi ya kegiatan di organisasi atau perusahaannya hanya sebatas tentang material atau mencari keuntungan. Nah, ini otomatis keputusan yang diambil antara si A dan si B sudah berbeda. Terus variabel struktural yaitu tentang apa saja yang mempengaruhi dia dari A sampai Z gitu. Terus tingkat pengembangan moralnya, tingkatan pengembangan moralnya bagaimana antara si A dan si B ini. Nah, gitu ya. Jadi, kenapa ini saya sampaikan supaya kalian tahu gitu bahwa ketika terjadi dilema etika tuh apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Atau apa yang membuat teman saya si A dan si B itu mengambil keputusan yang beda ya, Bu? Padahal mereka sama-sama mahasiswa akuntansi di FEB gitu. Tapi ketika mengalami dilema etika yang sama, ternyata keputusan yang diambil itu berbeda, Bu. Nah, karena ketika sebelum sebuah keputusan diambil itu dia dipengaruhi beberapa faktor ini ya. Nah, faktor ini apa saja sudah saya jelaskan secara singkat. Untuk lebih pahamnya, supaya kalian lebih mantap pemahamannya lagi, sekali lagi silahkan dibaca ya. Bukunya dibaca, di sini semua yang saya sampaikan di sini semuanya ada di buku acuan tersebut. Tinggal kalian mau baca atau tidak. Oke, saya rasa cukup video pembelajaran saya dari tentang tema tanggung jawab sosial ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan bosan-bosan untuk belajar dan mencari ilmu dan meningkatkan kualitas diri untuk kepentingan diri kalian sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.